Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yathbutu bihil khiyar fi faskhin nikah. Kali ini kita mengkaji bab yang membahas tentang apa-apa saja yang menjadi sebab diperbolehkan bagi suami atau istri memfasakh, membatalkan pernikahan. Bukan talak ya, ini beda. Batalin pernikahan ya. Beda antara fasakh dengan talak. Kalau talak, lafaz dari suami melepas. Tapi kalau fasakh itu kayak membatalkan akad. Yang tadinya sudah akad dibatalin ya. Dan itu beda dengan tolak. Dalam hitungan juga beda. Sebenarnya bab ini sudah disindir mulai kemarin ya. Disindir-sindir dari kemarin tentang uyubun nikah, dan itu berkaitan juga dengan kafa'ah. Faqdul uyubi, yang disebut dalam syartul kafa'ah itu faqdul uyub, tidak boleh adanya aib, karena aib itu juga menyebabkan tidak sekufu, tidak sebanding. Apa aja aib itu? Idza wajada ahaduhumal akhar, kalau suami atau calon mempelai laki-laki, atau suami lah karena sudah akad, mendapati istrinya itu memiliki aib yang disebutkan ini, atau istri yang mendapati suami memiliki aib yang disebutkan ini. Apa aibnya? Yang pertama, majnunan. Majnun itu artinya zala aqluhu, hilang akalnya. Sawaun, junun itu mutbikon au mutaqatti'an ya. Baik gilanya itu adalah gila yang mustamir, mutbik itu mustamir, atau gilanya gila yang mutaqatti'. Mutaqatti' itu terputus-putus, kadang gila, kadang sadar. Au majduman, atau suami mendapatkan istrinya atau istri mendapatkan suaminya majdum. Majdum itu apa? Lepra. Penyakit yang penyakit tersebut itu yahmaruhu minhul udhu, anggota badan itu pertama jadi merah, thumma swadda, kemudian menjadi hitam, thumma yataqatta, kemudian terputus-putus. Apa? Lepra ya. Ada orang yang lama merah terus kemudian jadi hitam, terus kemudian merotol ya. Penyakit seperti itu. Abros ini belang itu biasanya turunan ya, ada belangnya, walaupun sedikit, main kol lah, walaupun sedikit ada belang itu. Biasanya kalau belang itu sedikit, tambah lama, tambah tua, tambah banyak ya. Idza wajada ahaduhuma majnunan au majduman au abros. Tiga ini mustarok bainar rijal wan nisa. Yang tiga ini ada pada suami maupun istri. Adapun aib yang khusus istri dan aib yang khusus suami disebutkan.
Au wajadaha, wajadah itu fa'ilnya zauj, atau suami mendapati istri. Rotqa au qarna, memiliki aib rotqa dan korna. Apa rotqa dan korna itu? Sama-sama, artinya rotqa sama korna itu adalah satu kelainan pada wanita, di mana kelainan tersebut ialah tertutupnya lubang vaginanya, buntu lubang vaginanya itu. Kalau yang namanya rotqa itu penyebab buntunya karena tumbuhnya daging di vaginanya itu, hingga nggak bisa dijima, atau tumbuh atau kelainan di tulang buntunya vagina tersebut karena ada tulang. Nah ini yang tulang itu namanya korna, kalau yang daging itu namanya rotqa. Ini adalah aib pada wanita. Apabila laki-laki mendapati seperti itu, maka berarti mendapati wanita itu ada aibnya. Boleh nanti untuk difasakh. Akan ada jawaban dari semua ini. Kemudian sebaliknya sekarang, apabila yang perempuan fa idza wajadathu, fa'ilnya zaujah. Yang pertama ininan. Inin itu impoten. Dari awal, ya, apabila si istri mendapati bahwa laki-lakinya itu impoten, au majbuban, atau maktu' zakar, nggak punya zakar, maka dalam konteks yang saya sampaikan tadi itu 3 mustarok, yang tadi gila, lepra, dan belang, 3 ini, baik laki-laki maupun perempuan mendapati ini semua, atau kornak dan rotkok bagi laki-laki mendapati istrinya seperti itu, atau istri mendapati suaminya tadi itu inin atau majbub, ya, impoten atau terpotong, maka sabatal khiyaru fi faskhil aqd, boleh untuk membatalkan akad pernikahan. Ya. Boleh, baik suami maupun istri. Ya. Tapi dengan syarat alal faur, harus segera. Apabila istri mendapati suaminya inin, kemudian atau mendapati majbub, atau ini mendapati judam, atau semuanya, begitu dia lihat, begitu langsung, ya, ini nanti, ini aib yang sudah ada sebelum nikah. Nanti akan saya bahas aib yang adanya setelah nikah. Ini sebelum nikah, malam pertama ketemu seperti itu, maka boleh fasakh alal faur. Alal faur itu artinya segera, tidak boleh ditunda. Kalau dia nunda, tidak bisa fasakh nanti. Ya. Dan fasakh ini indal hakim, dilakukannya di hadapan hakim. Sawaun kana bihi mithlu dzalikal aib amla. Ajib ya. Walaupun umpama ini ya, suami ini belang, nikah, dilihat istrinya belang, boleh istri suami tadi memfasakh. Loh, padahal dia kan punya belang sendiri. Kok malah dia memfasakkan? Atau si suami tadi itu punya penyakit judam, ya, tapi boleh dia anak mau fasakh. Loh, kan podo judame lah podo ya, kufu sekarang nanti, ya, sama-sama penyakit lah. Kenapa? Li'annal insan yu'afi min ghairihi wala yu'afi min nafsihi. Situlah manusia, ya, manusia itu jijik lihat orang lain yang ada aibnya, tapi dia gak jijik kalau aib itu ada pada dirinya. Ya, tak kasih contoh yang sederhana mau. Ente ke kamar mandi berak 15-20 menit, ente baunya loh yang ada di kamar mandi itu kan tidak enak.
kuat ente. Tapi begitu ente ini keluar, kemudian besok harinya ente ke kamar mandi, bekas buang airnya temen ente. Waduh. Padahal cuma sebentar ente. Cuma lewat tok. Lah sedangkan ente 15 menit di kamar bareng itu ya apa? Ya, hakadzal insan. Makanya manusia itu jijik kalau melihat aib yang ada di orang, tapi dia nggak jijik kalau lihat aib itu ada pada dirinya. Karena itu tersebut, makanya punya hak masing-masing. Walaupun dia baros, kalau lihat istrinya baros, dia boleh mentalak. Begitu juga istri. Nah, titik sudah. Sekarang pembahasan, kalau aib itu datang setelah pernikahan, hadatsa. Hadatsa itu baru terjadi. Ya. Walau hadatsal aibu, tsabatal khiyaru aidan. 5 aib yang disebut itu, kalau apabila terjadinya setelah pernikahan. Jadi waktu nikah nggak ada ini. Malam pertama nggak ada. Tapi dapat setahun, belangnya keluar. Judamnya keluar. Gilanya kelihatan. Atau setelah 1 tahun, ya zakarnya maktu. Atau setelah 1 tahun, rotko. Ya mungkin rotko atau korna atau apa aja lah yang aib disebutkan. Maka jawabannya, walau hadatsal aib tsabatal khiyar aidan. Sama. Tetap boleh memilih suami maupun istri untuk memfasahkan nikah. Kecuali unnah. Kecuali impoten. Ba'da'an yata'aha. Kalau impoten itu terjadinya setelah nikah, setelah dukhul, setelah biasa kumpul, tahu-tahu. Ya, si suami ini nggak tahu berbuat apa atau gimana, kena musibah impotensi. Gimana hukumnya? Tidak boleh bagi istri untuk memfasah. Tidak boleh, apalagi sudah punya anak. Terus datang ke hakim. Ya hakim, anak punya istri, anak punya suami impoten. Saya mau minta fasakh atau talak atau semuanya. Jawaban hakimnya tanya dulu, loh, ente sudah pernah didukhul? Sering, sudah punya anak 11. Terus sekarang minta apa? Saya minta fasakh nikah. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau belum dukhul dari awal, baru. Ya, itu pun nanti akan ada pembahasan. Ya, kalau sudah tidak ada permintaan talak dari istri kepada suami karena suami impoten itu tidak ada. Kalau istrinya takut zina karena masih muda sedangkan suaminya impoten, ngomong baik-baik kepada suaminya untuk ditalak, daripada nanti dia berbuat yang nggak benar ataupun semuanya, yang ngomong baik-baik. Atau khulu itu apa? Istri berkata, tolong ya talak aku dan aku beri kau bayaran untuk mentalak ini. Berapa? 10 juta. Oh, enggak mau. 20 juta, enggak mau. 100 juta, ya bismillah wis. Jatuhkan talak dengan 100 juta, baru bisa. Itu namanya khulu nanti. Ya, bicara baik-baik. Kalau kita kena lagi, tapi kalau hak untuk meminta, saya mau meminta talak karena ada masalah. Apa masalahnya? Suami saya impoten. Loh, itu impotennya baru apa dari awal nikah? Baru. Sudah pernah kumpul? Sering. Sudah punya anak? Tidak bisa. Ya, ente jangan terima enaknya tok. Ya, yang tidak enaknya juga harus diterima. Itu adalah ujian. Kemudian, walau hadatsal aibu tsabatal khiyaru aidan illa al-unnah
Antah dutal unna badan itu fala khiyar. Tidak ada khiyar. Tidak ada fasakh. Wa idza aqarra bil unnah, apabila nikah suami dengan istri, kemudian si suami ini mengaku bahwa dirinya impoten. Ya. Kan sabatal khiyar. Berarti boleh untuk ini. Tapi hakim yu'ajjil husanah min yaumil murafa'ah ilaih. Dari awal pelaporan itu oleh hakim dikasih waktu 1 tahun. Nikah, tahu-tahu ini jangan terus langsung mau fasakh, minta setahun waktu. Fa in jama'a fiha fala faskhalaha. Kalau dalam waktu setahun itu sudah bisa kumpul, maka tidak ada fasakh. Wa illa falahal fasakh. Tapi dalam waktu setahun masih belum bisa ngumpuli atau menggauli, maka hukumnya apa? Boleh untuknya meminta fasakh. Wal murad bil faur fil unnah akibas sanah. Ya, jadi yang di atas tadi, bab itu tulisan di atas, ya. Sabatal khiyar fi fasakh lakit alal faur, ya. Fi khamsa uyub itu ya, kecuali unnah. Unnah ditakjil atau takhir sana. Jadi faurnya di situ tidak langsung sana. Min yaumil murafa'ah, tapi harus hitungan setahun itu bukan dari akad, dari murafa'ah, ngelapor ke hakim. Wa mata waqa al-fashu, dan kapan suami atau istri membatalkan pernikahan, maka ada perincian. Fa in kana qabla duhur fala mahar. Maka suami tidak wajib membayar mahar kalau qabla duhur. Nikah, masuk kamar dilihat, loh, kok belang ente? Ya, belang. Maka apa namanya? Ana fasakh. Orang kelihatannya ya, kalau yang saya lihat, orang Arab itu, ini kan fikih dan lain-lain, ini kan rujukannya kan banyak terjadi di Arab. Orang Arab itu kayak agak gimana gitu sama orang belang, kayak risih gitu. Ya. Padahal ya mungkin ya kalau di kita kan ya nggak banget lah istilahnya. Belang be panuan lah kurang lebih ya. Ya. Kayak kadasen panuan. Padahal kadas panu tidak ada bukan aib. Disebutkan ya. Walayal haq bihadil uyub ghairuha. Aib ini jangan inti kias-kiaskan yang lain. Mithlu as-sunan. Sunan itu apa? Sunan itu ketiaknya bau. Nanti punya istri ketiaknya bau. Musibah itu. Ya. Ya apa mau deket ini? Risih ini. Ya. Jangan lagi bau enggak dicukur aja risih itu. Apalagi kalau apakah itu termasuk aib? Tidak. Ya. Kan masih ada tawas. Ya atau apa untuk dia bisa menutupi itu bisa. Itu yang pertama. Wal bakhar. Ini yang agak sulit ini, bakhar. Bakhar itu apa? Raihatul fam, baunya mulut enggak enak. Gimana mau deket ini? Ya kalau suami mendapati istrinya seperti itu atau istri mendapati suaminya kayak gitu. Ya, suami mendapati istrinya bakhar, ya itu bau mulutnya nggak enak, mungkin ada lubang, terus bawa ke dokter mungkin dibersihin bisa. Atau istri mendapati suaminya kayak gitu, kenapa? Tukang rokokan. Suaminya tukang rokokan, ya, bau mulutnya kan nggak enak. Nah, gimana hukumnya? Apa aib? Tidak. Suruh sikatan, hatta bau rokok kan sikatan hilang. Ya. Kalau odolnya nggak bisa itu pakai anu aja, sampo. Katanya pakai sampo biar wangi. Nah. Kemudian al-bahak. Nah, bahak ini panu. Bahak, bayat khafif dunal baros. Nah, ada orang panuan. Istri malam pertama. Ya, istri malam pertama ketemu sama suami. Lah, suaminya ini anak pondok. Anak pondok kan panuan kan lumrah. Justru kalau enggak panuan ya enggak lumrah. Ya. Panuan anak pondok ini, kok panuan semua.
Berhak nggak dia untuk khiyar? Nggak bisa. Panu itu bisa dihilangi. Iya kan? Panu ente bersih tempat tinggal ente, kemudian ente kasih obat, insya Allah hilang. Ya. Kecuali panu yang stadium 4 itu. Ya. Wal guruh wal hikkah, naudzubillah, atau disebut dengan jarob. Ya iki. Kamu gatelan yang sampai keluar airnya, sampai keluar kayak apa yang biasanya enak, ada sampai luka-luka gatel apa namanya, kurap, gudikan, gudikan, al guru wal hikka wal jarob. Nanti ya nikah hari mente gudikan, apakah bisa ente fasakh? Tidak bisa, obati, ini semua bisa hilang. Ya, kemudian mana tadi? Wal muradul farna Muhammad waqa al fasxu. Ya. Kapan fasakh itu terjadi? Fa in kana qabla dukhul. Kalau fasakh itu terjadinya qabla dukhul. Ya. Jadi malam pertama kelihatan si perempuan tadi itu baros atau judam, maka langsung dia batalkan, fasakh langsung. Aduh, saya batalin pernikahan. Maka kalau dibatalin malam itu sebelum dukhul, fala mahro, nggak ada mahar-maharan, ya, lal mahar wala mit'ah, sudah. Maharnya nggak usah dikasihkan, ya, nggak wajib karena talaknya, bukan talak, fasakhnya qabla dukhul. Au ba'da dukhul, atau apabila setelah dukhul didapati ada aib yang aibnya ini terjadi atau ada ba'dal wata'. Jadi waktu malam pertama tidak ada. Setelah dukhul, kemudian berjalan waktu, aib itu datang. Gimana hukumnya? Wajabal musamma. Wajib suami untuk memberikan mahar yang disebutkan oleh dia ketika akad. Musamma itu yang dia sebut. Dan musamma itu bisa mahar mithil dan bisa tidak mahar mithil. Ya, mahar mithil umpama 200.000. Dia musamma 2 juta. Berarti di atas mahar mithil. Ya. Fa in kana ba'da dukhul bi aibin hadatsa ba'dal wata' wajib. Kemudian au ba'dahu ba'da dukhul bi aibin hadatsa qablahu. Sudah tahu ada aibnya, aibnya baros dan lain-lain, mesti didukhul. Wah, aib itu adanya sebelum dukhul. Sebelum dukhul sudah ada. Maka mahar mithil, ya, maka wajib untuk memberikan mahar mithil, bukan musamma. Ya, lihat nanti apa mahar mithil. Mahar mithil itu mahar kakaknya dia, adiknya dia, sepupunya dia, yang biasanya keluarga itu diberi mahar berapa. Nah, mahar itu, sekali lagi, mahar itu bukan hadiah pernikahan yang disebut dalam akad. Itu yang menjadi standar dalam mahar. Bukan mahar kayak biasanya maharnya disebut di akad itu berapa? 1 juta. Tapi nanti ngasih uang lagi 20 juta untuk bantuan akad atau acara ini dan lain-lain, acara pernikahan ya. Nanti kalau mau buat akad memang cuma 500 atau kadang cuma 100.000, ada yang 50.000 bahkan. Ya. Cuma ya masalahnya
Setelah itu kan si bapaknya anak perempuan ini kan butuh uang untuk acara resepsi, dan ente biasanya bantu kan, juga ada apa, ngasih baju perempuan ini semua, ya paling 20-30 juta lah, tergantung daerah. Kalau di Batu mungkin segitu, 25-30, mungkin di Malang 35-40, ya. Mungkin di Surabaya 50, ya tergantung tempat kan mahar mithilnya. Terus keluarganya itu gimana? Kalau ente mau minta keluarga yang biasa, ya ente mau zuat di Pasuruan. Pasuruan berapa pasarannya? 30 apa 25? Biasanya orang-orang ngasih berapa uang? Tidak tahu. Tak siap zuat itu berarti. Ya. 25-30. Ya, kalau ente minta di Pasuruan ya segitu. Tapi kalau ente terus mintanya nanti di Malang, tidak bisa. Di atasnya sedikit. Kehidupannya beda. Keluarga sana lain. Ente harus ngasih 40 juta. Ya. Kemudian ente di Surabaya, wah Surabaya bisa lebih mahal lagi. Surabaya, Jakarta. Ya. Kalau ente di Arab, Saudi, Abu Dhabi, lebih gila lagi. Kalau tidak punya 500 sampai 1 miliar, tidak zuat ente. Memang di negara Arab terlalu mempersulit mahar pernikahan. Hingga banyak ulama yang istilahnya mengkritik tentang hal ini. Ya, ente tahu di negara Arab itu kalau mau nikah, jangan lagi yang rumahnya mewah, yang tinggal di kemah itu loh, badui itu loh mahal. Ya, mereka kalau tidak punya mobil, tidak punya rumah, nggak mungkin, tidak semudah itu. Makanya akhirnya banyak orang-orang Arab itu yang memilih jalan pintas. Ya. Bisa jadi naudzubillah perzinaan, bisa jadi naudzubillah dia keluar negeri, karena maharnya mahal. Coba dipermurah mahar, dipermudah pernikahan. Ya. Tapi efeknya mahal itu, nikah itu tidak main-main. Jadi kalau bayar nikah 500 juta, dia harus mempertahankan eman 500 juta itu. Sudah nikah, sudah semuanya. Tidak mudah terus. Kalau maharnya cuma 30 juta, 50 juta, dia nikah, tidak senang, ditalak, nikah lagi 50 juta lagi. Ya, tapi kalau mahar 500 juta, nikah 3 kali, entek ente wis. Buyar wis, bambong ente. Ya. Tidak main-main. Ya seperti itu. Tapi memang mahar memang haknya perempuan. Ya, haknya perempuan. Jadi kalau perempuan minta mahar, ya, dan minta apa tuh namanya hadiah untuk pernikahan dan lain-lain, umpama maharnya 200.000, tapi untuk bantuannya dia minta 100 juta, itu sudah apa ya, ketentuannya perempuan. Itu haknya perempuan, walaupun nanti disebutkan perempuan yang banyak permintaannya, untuk itu malah justru nggak ada berkahnya. Ya. Kemudian saya ulangi, wajibal musamma, wajib memberikan apa yang disebut di akad. Tapi kalau aib itu terjadi sebelumnya, maka ini sebelum apa? Al-wata, ya. Maka mahar mithil dilihat, ya, keluarganya berapa, ya sudah itu. Wa in syarata annaha hurrah. Kalau suami ketika menikah itu menyaratkan bahwa saya mau menikah dengan yang hurrah. Hurrah itu apa? Yang merdeka, tidak mau sama budak. Ya. Tidak mau sama budak. Wa in syarata annaha hurrah fabanat amatan. Ana mau nikah sama perempuan ini, asal perempuan ini bukan budak loh ya, orang yang merdeka. Ya. Fabanat amatan, setelah dinikah enggak taunya amah dia. Bukan merdeka. Maka lihat,
Idza kana huwa mimman yahillu lahu nikahal amah, kalau dia adalah laki-laki yang halal untuk menikahi amah, maka hukumnya takhayyar. Sekarang terserah ente, mau ente teruskan atau tidak. Karena ente boleh nikah sama amah, walaupun ente mensyaratkannya hurrah. Ya. Tapi kalau dia mimman la yahillu lahu nikahul amah, maka hukumnya lam yasihun nikah. Kita nggak membahas terlalu dalam karena sudah masalah amah ini sudah ada. Ya, tapi bakal ada loh ya. Perbudakannya nggak usah dibahas. Kenapa? Kan sudah nggak ada. Nanti dulu. Nabi sudah memprediksikan, sudah menyampaikan bahwa nanti akhir zaman akan ada peperangan lagi dan akan ada perbudakan lagi. Kan didapatinya perbudakan karena peperangan. Nanti akan ada peperangan ini. Kalau ada peperangan akan ada budak-budak lagi nanti. Nah, hukum berlaku lagi. Wa in syarata annaha amatun fabanat hurrah. Sekarang kebalikannya. Ana nggak mau nikah sama yang merdeka, ana mau sama budak. Pokoknya tak syaratkan bahwa dia harus amah. Nggak taunya dia bukan amah tapi hurrah. Atau lam yasrid, atau dia tidak mensyaratkan apapun, ya, tidak taunya ketahuan atau terbukti bahwa dia adalah seorang amah atau seorang kitabiah. Ya. Jadi gini, hurrah dan amah, hurrah itu di atasnya amah, makomnya hurrah di atasnya amah. Kalau mensyaratkan hurrah, tidak taunya amah, takhayyar lagi itu kalau dia memang yahil. Kalau tidak, batal. Kalau dia mensyaratkan amah, dapat yang di atasnya, hurrah. Tidak bisa, di atasnya sebab. Begitu pula kitabiah. Ya, kalau apabila nikah, dikiranya, kitabiah. Tidak taunya dia muslimah. Maka dia dapat di atasnya. Dia tambah sah. Fala khiyar. Ya. Fabanat amatan au banat kitabiatan. Tuhan tidak mau sama kitabiana, maunya muslimah di atasnya kan. Kalau apabila dia tidak mensyaratkan, maka hukumnya tidak ada khiyar. Nah, itu tidak mensyaratkan dia seorang kitabiah atau muslimah atau amah atau hurrah. Itu nggak mensyaratkan itu ya, maka tidak ada khiyar. Jadi kalau nikah dengan perempuan, nggak taunya perempuan itu budak, padahal dia keinginannya adalah hurrah atau muslim, dia kepinginnya muslimah, nggak taunya kitabiah, maka tidak ada khiyar. Karena inti taksir, kekurangan dalam menyelidiki siapa perempuan yang ingin ente nikahi. Wa in tazawwaja 'abdun bi amatin wa u'tiqat, kalau apabila seorang budak nikah dengan seorang budak perempuan, kemudian budak perempuan ini dibebaskan, dimerdekakan oleh tuannya, maka boleh untuk budak perempuan menfasakh nikahnya dengan budak laki-laki itu alal faur, tapi cepat, walaupun tanpa hakim. Karena sekarang sudah tidak kufu ya. Selesai, ini masalah yang penting. Idza aslama ahadu zaujain. Suami istri non muslim. Suami istri non muslim. Tahu non muslim? Kafir. Suami istri ini bukan orang Islam. Kemudian masuk Islam. Idza aslama ahadu zaujain, bisa jadi wathani, jadi penyembah berhala, suami istri penyembah berhala. Au majusiyaini, atau suami istri ini majusi agamanya, penyembah api. Satu di antara
suami istri ini ada yang masuk Islam. Ya. Au aslamatil mar'ah wa zauj Yahudi au Nasrani. Atau Yahudi dengan Yahudiyah kawin, tahu-tahu Yahudiyahnya ini masuk Islam, Nasrani dengan Nasroniyah, tahu-tahu si Nasroniyah istrinya ini masuk Islam. Atau sekarang kebalikannya, Muslim muslimah nikah, irtadda zaujan, au irtadda zaujan musliman, au ahaduhuma, dua-duanya murtad, atau satu di antaranya murtad. Paham? Kasusnya paham ya? Sudah paham kasusnya, sekarang jawabannya. Dari semua yang disampaikan, in kanat qabla dukhul ta'ajjalatil firqah. Kalau apabila suami istri yang disebutkan tadi itu yang murtad atau yang masuk Islam itu terjadi pada suami istri yang belum kumpul, maka ta'ajjalatil furqah, langsung dipisah. Jangan diteruskan pernikahan itu. Furqah. Wa in kana ba'dahu, tapi kalau ba'da dukhul, apalagi sudah punya anak. Ya. Suami istri muslim sama muslim, tahu-tahu di tengah perjalanan istri atau suaminya murtad. Ya, ini yang banyak terjadi. Maka hukumnya gimana? Kalau qabla dukhul lepas. Kalau ba'da dukhul, kalau sudah dikumpuli, sudah digauli, maka hukumnya lihat. Fa in kana ba'dahu tawaqqafat alan ghidha'il iddah, ditunggu sampai selesainya masa iddah. Iddahnya dari kapan? Dari ketika dia murtad atau ketika dia masuk Islam, kebalikannya. Ditunggu. Fa in ijtama'a 'alal Islam, kalau masa iddah itu tadi, iddah itu berapa? 3 kali suci. Tuhur, haid, tuhur, haid, tuhur, haid. Ya. Fa in istama'a al-Islam qabla inqidha'iha daman nikah. Kalau apabila bertemu di Islam kembali sebelum masa iddah itu selesai, maka daman nikah. Nikah itu enggak perlu diulang, sah. Nah, itu kan wathani, itu kan berarti apa? Berarti dia nikahnya kan di waktu dia wathani, dua Yahudi. Atau satu Yahudi, satu ini. Semuanya tadi ini nikah. Sudah nikah, tahu-tahu satu masuk Islam. Gimana? Kalau qabla dukhul ta'ajjalatil firqah, enggak, ditunggu sampai iddah. Kalau ikut Islam ya sudah, daman nikah. Kan begitu. Nah, nanti boleh enggak kalau diulangi akad nikahnya di Islam? Ya enggak apa-apa. Litabaruk, padahal daman nikah. Wa illa hukima bil furqah min hin tabdilid din. Kemudian kalau apabila lam yajtami'a 'alal Islam, kalau setelah yang satu murtad atau yang satu masuk Islam, ya, maka hukumnya hukima bil furqah, dihukumi dengan dipisah. Ya. Mulai kapan dihukumi pisah? Semenjak perubahan agama tadi itu, masuk Islam atau murtad. Paham? Wa in aslama ala aktsar min arba' ikhtara arba'an min hunna. Kalau ada seorang non-muslim, orang kafir, dia itu menganut agama yang istrinya itu banyak, nggak apa-apa, hingga akhirnya dia punya istri 10. Ketika dia masuk Islam,
Begitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia wajib memilih istri hanya 4 saja. Ikhtar Mas, anak ini 1, 2, 3, 4, langsung yang sisanya 6 tadi itu dengan sendirinya terlepas. Ada pertanyaan? Furqah tadi itu tanpa hakim. Tidak ada indal hakim di sini. Ya, furqah ya pisah. Coba nanti dilihat kalimat furqah itu mana. Tadi kalau masalah kalau seorang yang kafir itu punya istri 10, kemudian masuk Islam, maka harus berapa? Memilih 4 saja, yang lain. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau dia seorang kafir yang membolehkan dulunya, dia seorang perempuan, suami lebih dari 1. Jadi dia perempuan, istrinya 7, suaminya 7. Ya. Idil mar'a tazawwajat ya birrujulaini au akthar. Thumma aslamat. Gimana? Dikatakan di sini fatakunu lil mar'ah li zaujil awal. Ya. Apa namanya? Yang pertama aja yang sah. Ya. Ya biasanya indal hakim ya. Kalau tidak pakai indal hakim itu biasanya pasti disebutkan di situ walau kana bi ghairi hakim kayak tadi itu. Jadi lihat di syuruhat aja. Ada pertanyaan? Ini pertanyaan yang sering terjadi dan ini harus betul-betul dipahami. Masalah yang tadi tak sebut itu, masalah kalau murtad itu, kebanyakan gitu. Istri murtad, suami murtad, gimana hukumnya? Nunggu masa iddah. Kalau sebelum masa iddah kembali Islam, dah menikah, nggak jatuh talak. Tapi kalau apabila sampai masa iddah selesai, alas. Nggak saya kemarin kalau saya kepada bapaknya Ibu Tiri marah, bapak tidak. Masalah anak yang murtad karena menikah dengan non muslim. Tuh. Bukan ini pembahasannya. Ada pertanyaan. Kalau apabila istri itu murtad, ya, kalau apabila istri itu murtad, ya,
tawaqqafat. Nah, kalimat tawaqqafat ini ala inqidha'il iddah. Fa in istama'a ala Islam qabla. Pertanyaannya ketika fi ayyamil iddah tadi itu kan mesti boleh nggak dikumpuli? Ya. Boleh apa tidak digauli? Coba dilihat di kitab itu. Cuman anak kira boleh karena ya repot ya. Tapi kalau digauli ya dia murtad, seorang kafir. Coba dilihat di kitab. Ini PR buat saya. Istri yang murtad selama masih iddah apa tetap boleh digauli? Saya akan lihat di kitab. Saya tidak pasti jawabannya. Beb, kalau apabila nikah terus kemudian di malam pertama istri baru kelihatan kalau kakinya palsu, apakah boleh fasakh? Tidak boleh, bukan uyub, tidak boleh. Assalamualaikum Ustadz, hukum yang diajarkan Islam yang bagaimana Ustadz? Hukum apa? Hukum apa maksudnya? Pelihari, ahlan wassalam. Gak apa-apa, gigi keluar darah atau puasa gak batal. Kalau suami istri kafir udah punya anak, lalu istri masuk Islam, hukumnya nikah nunggu idahnya juga. Idahnya suami yang masuk, bukan idahnya suami yang masuk Islam apa istri yang idah, ya istri lah idah, masuk suami idah. Ya, emang bisa head suaminya. Ya, idahnya itu jadi hitungannya tetap di istri, walaupun yang murtad suami tetap hitungannya di istri. Apakah hukum jika orang tua tidak mengajarkan tentang agama atau ibadah haram, akan dipertanggungjawabkan yaumul qiyamah? Bagaimana ada seorang penghulu ustadz terungkap tahu bagaimana dia menjadi orang ustadz kedoknya, apakah sah mereka? Ya, ini terjadi beberapa saat yang lalu kalau nggak salah di Malang, ada seorang mudin yang nggak taunya ketahuan seberapa tahun sebelum itu sudah murtad, masuk agama Kristen, nggak salah Katolik atau apa. Ya, gimana hukumnya? Dia akan nikahkan orang itu. Kalau hukum mudin kalau nikahkan orang kan dia tidak jadi apa-apa, cuman bacain gitu tok kan mudin itu. Ya nikahkan tetap wali-walinya kan. Cuman kadang-kadang permasalahannya diwakilkan. Itu jadi pembahasan di Bahthul Masail NU itu. Saya belum tahu jawaban mereka. Saya ibu dengan suaminya anak tiri, saya muhrim apa tidak? Mahram, bukan muhrim ya. Mahram. Suaminya anak tiri. Enggak ya? Enggak. Bayangkannya itu agak suaminya anak tiri. Menantu cuman anak tiri ya. Apakah jatuh talaknya bila seorang suami ditanya kenapa istrinya, kemana istrinya, maka dijawab, nanti masalah talak nanti dulu, sabar ya. Ini masih nikah dulu, belum ditalak ini. Apa kalau istri sedang hamil dan oleh suaminya dipulangkan ke rumah ibunya atau ditalak, bagaimana hukum dan status anak kandung? Ini nanti kita bahas. Ya. Ngawi hadir ahlan. Bagaimana nasib anak dari suami istri yang harus dipisah karena salah satu keduanya pindah agama? Anaknya ya diurus ya. Diurus yang muslim. Orang tua harus bagaimana kalau anaknya ini semua ya doa, minta sama Allah. Mau diapain lagi? Maaf tanya, kalau ada suami istri Kristen terus istri masuk Islam, yang suami tetap Kristen, gimana hukum nikahnya? Setelah masa iddah kalau tidak ketemu di Islam maka cerai. Ini nggak mau pisah, ya tetap cerai, nggak sah. Maka disebut dengan itu tak furqah, harus dipisah.
Jika saya kepada bapaknya Ibu tiri, sudah tak jawab. Ahlan wa sahlan Manado. Quraisy, Manado. Beb, bagaimana hukumnya melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan? Pertama dosa, wajib qadha, kemudian harus melakukan kafaratul udhma, yaitu 2 bulan puasa berturut-turut. Naudzubillah wis. Beb, teman saya diajak nikah. Dia masih usia 17 tahun. Kemudian yang laki-laki semester 1 untuk menghindari maksiat. Loh, gini, gak apa-apa. Asal jangan masih emosional. Jangan nanti pernikahan ini hanya buat main-main saja. Ya, atau nggak ada niat yang baik hanya untuk melampiaskan syahwat tanpa ada pemikiran untuk masa depan dan lain. Jangan, nanti akan ada justru pernikahan yang seperti itu membahayakan kehidupan, membahayakan istilahnya kehidupan setelahnya. Ya, malah nanti bosan dengan istri ataupun yang lain. Jadi perlu kedewasaan. Nah, kedewasaan itu usia berapa? Ya, kalau ada orang 18 sudah dewasa, ya tidak apa-apa. 17 dewasa enggak apa-apa. Orang itu matangnya orang itu beda-beda. Di kota ini nggak mateng-mateng. Justru orang desa itu cepat mateng. Bagaimana sikap kita menghadapi seorang yang sedang murtad terus dia menghasut orang lain untuk murtad juga, Beb? Ya kalau di sini hukum di Indonesia ya laporin polisi aja. Ya kalau di hukum Indonesia. Tapi kalau hukum Islam murtad dibunuh, dieksekusi. Assalamualaikum, kifaluk, alhamdulillah. Palembang hadir, ahlan wa sahlan. Ilmu alat itu apa? Saya ngajar ilmu nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika wali nikah diwakilkan, apakah harus ada perkataan khusus wali ke penghulu? Atau hanya mengucapkan monggo panjenengan? Boleh, sebagai taukil nanti itu. Boleh, cuma gitu aja boleh. Tolong nikahkan anak saya dengan ini, sudah boleh. Apakah ibu menyusui wajib puasa, Beb? Kalau kuat wajib. Saat kalau puasa pakai siwak gimana hukumnya? Kalau habis zuhur makruh, tapi Imam Nawawi mengatakan tetap sunnah walaupun setelah zuhur. Suami istri nikah dalam keadaan beda agama. Udah sampai punya anak. Setelah punya anak, kemudian masuk Islam suami istri tersebut. Boleh nggak si bapak mu'alaf ini menikahi anaknya sendiri? Tidak boleh. Tidak boleh. Yang boleh menikahi anaknya sendiri itu kalau minazina, itu pun makruh. Ya, tapi ada mazhab lain yang mengatakan tidak boleh. Tetap tidak boleh. Karena itu anak biologis. Ya. Tapi kalau di mazhab Syafi'i, bapak ada seorang laki-laki berzina, laki-laki naudzubillah berzina punya anak, ya punya anak, terus setelah itu anaknya itu dia tahu itu hamil dari dia, terus dia nikah dengan itu atau nikah dengan yang lain. Ketika anak itu besar, boleh nggak dinikahi oleh bapaknya sendiri? Bapak apa ini? Bapak zina ini. Boleh kata Imam mazhab Syafi'i, boleh, hanya makruh. Tapi mazhab lain mengatakan nggak boleh. Beb, anak dilamar dengan laki-laki non muslim, terus dia mau kalau nantinya masuk Islam, tapi saya ragu, Beb, saya takut sewaktu laki-laki. Jangan. Kalau apabila masuk Islamnya hanya karena pernikahan lebih afdol, jangan. Tapi kalau dia sudah masuk Islam dulu, sudah mu'alaf, menikah, ahlan wa sahlan. Cuman kalau apabila masuk Islamnya hanya karena pernikahan, ini khawatir di tengah jalan nanti ada masalah ataupun yang lain, hanya kembali dan itu bahaya.
Jangan. Percaya dengan saya, jangan. Apa hukumnya bisa? Nah, musorof. Ya enggak apa-apa. Apa yang dimaksud dengan fasakh tadi itu? Membatalkan. Beb, saudara Ana mau menikah tapi dia menikahi 2 wanita, bagaimana hukumnya? Sekaligus, hebat. Mana saudara inti mau kenalan itu? Habib, kakak ingin menikah tapi adiknya tidak merestui, gimana? Ya apa adik ini? Nggak butuh restu adik. Nah. Tanya bab sholat asar nanti dulu. Nah, selesai sudah. Nah nih, bagaimana hukumnya jika suami langsung menggugat cerai istrinya tanpa bertanya dulu pada istrinya dan tidak ada penyelesaian terlebih dahulu? Ya jangan. Jangan seperti itu. Imsakun bima'ruf atau tasrihin bi ihsan. Tapi ya sah. Nggak ada apa-apa, nggak ada A, nggak ada B. Suami tahu-tahu datang ke tempat istrinya dan berkata, kamu saya talak, jadi talak. Ya, lu nggak ada sebab, ya hatta nggak ada sebab. Guyon aja talak terjadi kok. Beb, mohon doanya semoga saya bisa menikah di tahun 2019 ini. Insya Allah kita sama-sama doa 2019. Ya. Balik papan nyimak ahlan wasahlan. Ada masalah? Kitab Sodak. Kitab Sodak ini jelimet. Ya, tapi kita baca. Kalau dibuat untuk orang awam di sini kesulitan dan tidak terlalu perlu. Ya. Tapi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu tasmiyatuhu fil aqdi. Sodak itu yang ma yusamma fil aqd. Kalau mahar itu makanya tidak ada sodak mithil, yang ada mahar mithil. Sebab kalau mahar itu bisa yang dinamakan, bisa yang disebut di akad, bisa yang di luar. Tapi kalau sodak yang hanya yang disebut di akad itu saja. Yusannu tasmiyatuhu fil aqdi. Fa in lam yudhkar lam yadur. Karena lam yabtul bi fasadil muqabil. Wala yuzawwij ibnatahu shaghirah bi aqall min mahril mithil. Ya, ini masalah nikahnya shaghirah. Anaknya masih kecil dinikahkan, maka tidak boleh kurang dari akal mithil, ahar mithil. Atau anaknya yang kecil bi aktsar min mahar mithil, karena wali yang megang uangnya si anak itu kalau yang laki-laki. Fa in fa'ala batalal musamma wa wajaba mahar mithil. Nah, batalal musamma, kalau apabila dilakukan yang disebut di dalam mahar itu batal. Ya. Kemudian wajib mahar mithil. Wala yatazawwaj as-safih wal 'abdu bi aktsar min mahar mithil. Yang kemarin disebutkan boleh dengan kalau hajah wal maslahah itu semua kemarin disebutkan. Wa kullu ma, sekarang mahar. Apa syaratnya mahar? Ini ditelepon terus ini. Padahal sudah saya matikan. Apa syaratnya mahar? Apakah harus uang? Apa harus seperangkat alat sholat? Atau apa? Atau macam-macam? Kita bahas. Wa kullu ma jaza an yakuna thamanan jaza ja'luhu shadaqan. Segala sesuatu yang bisa dipakai untuk membeli. Thaman itu kan harga untuk membeli sesuatu apapun, maka boleh dia itu dijadikan mahar. Ini mahar itu harus sesuatu yang bisa
jadikan saman, alat jual beli.